Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya, dapat tambahan video eksklusif dari aku. Yuk join di membership aku. Veronica Butler adalah seorang ibu muda berusia 27 tahun dari Kansas yang sedang memperjuangkan hak asuh atas kedua anaknya. Ketika pernikahannya dengan Wrangler Rickman berakhir, hak asuh atas kedua anaknya jatuh ke tangan Wrangler. Namun, karena Wrangler tengah berada di pusat rehabilitasi akibat kepemilikan senjata api serta sebelumnya sempat dipenjara, maka kedua anak mereka berada di bawah pengasuhan ibu Wrangler, atau dengan kata lain, nenek dari pihak ayah. Sehingga, setiap kali ingin mengunjungi anak-anaknya, Veronica harus pergi ke rumah mantan ibu mertuanya yang bernama Tiffany Adams yang telah berusia 54 tahun dan tinggal di Oklahoma. Pengadilan mengizinkan Veronica untuk mengunjungi kedua anaknya setiap hari Sabtu di bawah pengawasan. Untuk itulah, seorang pekerja sosial bernama Cheryl Brown akan menemani Veronica untuk pergi ke rumah Tiffany. Namun, pada tanggal 30 Maret 2024 kemarin, Cheryl tidak dapat menemani Veronica. Sehingga, Jillian Kelly diminta untuk menggantikannya. Mungkin itu adalah sebuah keputusan terbaik bagi Cheryl. Sebab, ketika Veronica dan Jillian pergi ke rumah Tiffany, mereka tidak pernah kembali. Pada hari itu, Veronica telah mengabarkan pada keluarganya kalau dia akan menjemput kedua anaknya untuk pergi ke acara ulang tahun. Veronica dan Jillian pun berangkat pagi-pagi ke Oklahoma. Namun, ketika keduanya hilang kontak dan tidak juga kembali, keluarga Veronica mulai merasakan ada yang tidak beres. Pada siang itu, keluarga Veronica memutuskan untuk pergi menyusul mereka. Di saat itulah, mobil Veronica ditemukan telah terbengkalai di pedesaan Texas County, Oklahoma. Mereka langsung menelepon polisi pada jam 12 siang. Saat mobilnya diperiksa, polisi dapat melihat jejak cairan merah, kacamata Butler di samping sebuah palu yang patah, serta magasin pistol milik Jillian, namun pistolnya tidak ditemukan. Ketika ponsel keduanya dilacak, diketahui kalau ponsel mereka hanya aktif sampai jam 9.42 pagi itu. Dan orang terakhir yang berkomunikasi dengan mereka tak lain adalah Tiffany. Meskipun Veronica dan Jillian dinyatakan menghilang, namun Tiffany segera menjadi tersangka. Apalagi setelah ponsel Tiffany disita oleh pihak berwajib, jejak digital Tiffany mengungkap kalau dia sempat mencari tahu tentang alat setrum taser dan berapa level rasa sakitnya, mencari toko senjata dan ponsel prabayar, serta mencari cara mengeluarkan seseorang dari rumah mereka. Dari situ, polisi berhasil mencari tahu siapa saja orang-orang yang membantu Tiffany. Didapatkan informasi kalau kekasih Tiffany yang bernama Ted Cullum yang berusia 43 tahun bersama dengan pasangan suami istri bernama Cole dan Cora Twombly serta seorang pria bernama Paul Grice turut terlibat. Mereka memang tergabung dalam sebuah kelompok religius anti-pemerintah bernama God's Misfits. Kelimanya pun segera ditangkap pada tanggal 13 April, atau 2 minggu setelah Veronica dan Jillian menghilang. Polisi kemudian menelusuri jejak ponsel prabayar yang sempat dibeli Tiffany pada tanggal 13 Februari. Rupanya, ketiga ponsel itu berhenti memancarkan sinyal pada pagi hari tanggal 30 Maret, saat di mana Veronica dan Jillian menghilang. Lokasi terakhir ketiga ponsel itu berhasil dilacak pada sebuah rumah yang disewa oleh Tiffany, yang jaraknya sekitar 13 km dari lokasi penemuan mobil Veronica. Ketika rumah itu diperiksa oleh polisi, didapatkan sebuah lubang galian yang sempat ditutupi oleh jerami. Saat lubang itu digali, ditemukan sebuah lempengan beton di mana pada bawah beton itu terdapat sebuah freezer yang dikubur sedalam 8 kaki dan disegel dengan tali pengikat warna kuning. Saat freezer itu dibuka, jasad penuh luka dari Veronica dan Jillian telah membusuk di dalamnya. Hasil otopsi mengungkap
kalau kematian keduanya penuh penderitaan, di mana terbukti kalau keduanya sempat diserang menggunakan taser pada belakang lehernya, kemungkinan besar untuk melumpuhkan mereka. Lalu, keduanya diserang secara brutal menggunakan pisau. Pada tangan mereka dapat terlihat jelas luka-luka perlawanan yang sangat parah, di mana telapak tangan dan jari-jari Veronica sampai teriris berkali-kali akibat berusaha menggenggam mata pisau. Sebanyak 30 luka akibat senjata tajam, serta 1 luka akibat pukulan benda tumpul pada atas kepala ditemukan pada tubuh Veronica. Sedangkan Jillian menderita 7 luka akibat senjata tajam, di mana salah satunya melukai tulang belakangnya dengan parah. Sehingga dapat dipastikan Jillian segera kehilangan kemampuannya untuk menggerakkan tubuhnya dari leher ke bawah dan kehilangan kemampuan untuk bernafas sendiri tanpa alat bantuan. Hal inilah yang menyebabkan Jillian tewas seketika. Semua tindakan gila itu dilakukan Tiffany hanya karena ingin menguasai hak asuh atas kedua cucunya. Kelimanya kini harus menghadapi 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 2 tuduhan penculikan, 1 tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama. Jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati. Hingga kini, proses hukum kelimanya masih berlangsung. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif tambahan setiap minggunya. Take care kalian!